Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroja Putri Indira dari kelas 3J D4. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh COVID-19 atau virus corona terhadap perubahan perilaku pasar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus corona yang masuk pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi pada awal bulan Maret 2020, Indonesia memulai peperangan dengan menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang mulai masuk di Indonesia. Ternyata virus ini sangat berdampak secara tidak langsung dengan perekonomian negara kita. Contohnya saja pada kenaikan kurs dolar mencapai 17.000 per dolar. Sehubungan dengan itu, corona mempengaruhi masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan dan beralih kepada internet atau teknologi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang berubah di pasar dengan aspek perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa bisa begitu. Jadi awalnya negara Wuhan telah mengalami bencana yang bisa kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Jadi pada awalnya mereka ada salah satu warga yang terdeteksi dengan positif corona. Dengan adanya hal tersebut, seluruh dunia mulai was-was atau khawatir dengan pandemi tersebut. Namun, bagi masyarakat, hal tersebut belumlah menjadi halangan atau rintangan untuk melakukan aktivitas. Namun, setelah berapa lama kemudian, setelah salah satu warga di negara, misal di Indonesia, terdapat warganya yang positif corona, banyak masyarakat yang telah mengalami yaitu panic buying. Panic buying di sini yaitu kegiatan melakukan pembelian yang secara berlebih tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Misalnya pada orang-orang yang tidak mampu, mereka sebenarnya membutuhkan itu, namun orang yang telah melakukan panic buying ini telah menjadi momok perekonomian kita. Ketakutan yang berlebihan akan mengakibatkan hampir semua orang mengalami panic buying, terutama pada barang grosir. Mengapa bisa begitu? Karena mereka akan melakukan stok barang untuk melakukan karantina di rumah dan sebisa mungkin untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. COVID-19 ini juga berpengaruh pada perilaku konsumen yang konsumtif, terutama pada barang online. Mengapa bisa begitu? Karena mereka merasa aman untuk melakukan pembelian dalam rumah. Setinggi apapun harganya, mereka akan melakukan pembelian. Namun sayangnya untuk masyarakat yang kurang mampu, mereka hanya bisa melakukan pembelian secara langsung. Untuk melakukan pembelian secara online, mereka harus memikirkan biaya pengirimannya. Dan dengan kejadian ini, seharusnya pemerintah harus berperan aktif untuk melindungi masyarakatnya. Dan terakhir, saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan sebagai pelaku bisnis untuk menghadapi kondisi seperti ini, yaitu pandemi virus corona. Misalkan saya sebagai pelaku bisnis yang memiliki usaha makanan. Di sini saya sebelumnya belum menggunakan Gojek ataupun Grab. Di sini untuk mengatasi perekonomian saya akan mendaftarkan ke Gojek atau Grab. Karena dengan ini mereka sangat membantu perekonomian saya. Karena masyarakat melakukan pembelian di rumah dan hanya itu satu-satunya cara untuk melakukan pembelian. Karena terdesak dengan adanya virus ini, maka saya akan memanfaatkan Grab ataupun Gojek. Kalaupun saya penjual pakaian, saya akan mendaftarkan ke platform e-commerce seperti Shopee atau Lazada. Dengan itu akan efektif untuk melakukan kegiatan jual beli dan melakukan pengiriman. Untuk pembayarannya cukup dengan e-payment. Saya akan belajar mengenai e-payment tersebut karena sebelumnya saya
hanyalah orang awam yang tidak mengerti teknologi. Lalu bagaimana bila saya sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa? Kalau menurut saya, setiap orang memiliki kemampuan atau skill masing-masing. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan dalam menjual jasanya. Misalnya, saya pandai untuk memasak. Saya akan memanfaatkan untuk membuat makanan kemudian dijual. Kemudian saya pandai menjahit. Saya akan memanfaatkan dengan membuat masker yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dengan memanfaatkan skill yang saya miliki, saya bisa mempertahankan perekonomian saya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa tinggal diam untuk mempertahankan perekonomian kita. Kita harus memiliki inovasi untuk bertahan hidup. Dan oleh karena itu, saya harapkan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.